Dap San Sabtub, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu Palem B 24 Maret 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu Palem ini dari Markus, kitab Nabi Yesaya, Mazmur, surat kepada umat Filipi, dan Injil kabar gembira Markus. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya? Nabi menubuatkan, artinya menyampaikan lebih dahulu apa yang terjadi pada hamba Tuhan, bahwa hamba Tuhan itu menderita penghinaan, dipukul, diludahi, dibuat menderita sampai mati. Hamba ini seperti pada orang Yahudi, menjadi kambing hitam yang menanggung dosa seluruh umat dan dibunuh demi menebus dosa-dosa semua orang, bahkan dosa semesta alam. Dalam penderitaan dan kematiannya, hamba Allah ini mengharapkan pertolongan Allah, sehingga hamba Allah itu bisa hidup kembali. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya ditanggapi Mazmur. Israel terus menyanyikan berulang-ulang penderitaan hamba Tuhan itu, bahwa tangan dan kaki hamba Tuhan itu ditusuk, badannya hancur sampai tulangnya bisa dihitung, pakaian hamba Tuhan dan jubahnya dibagi-bagi. Walaupun hamba Tuhan itu menderita sampai mati, tetapi Allah menolong hamba Allah itu, sehingga hamba itu tetap hidup memuji Tuhan di tengah umat. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus. Apa yang dinubuatkan para nabi dan dinyanyikan pemazmur juga banyak disebut dalam bagian lain kitab suci Perjanjian Lama terpenuhi. Yesus disambut oleh orang banyak dengan daun-daun hijau yang menyatakan kemenangan Yesus sebagai raja atas setan, dosa, dan kejahatan. Banyak orang membentangkan pakaian mereka di jalan, artinya menyerahkan seluruh diri kepada Yesus sambil berseru, "Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah kerajaan Daud yang sekarang telah tiba, terpujilah yang maha tinggi." Kemudian lagi 2 hari perayaan Paskah, waktu bangsa Yahudi makan roti tidak beragi dan anak domba yang disembelih, Yesus mulai penderitaannya. Seorang perempuan mengurapi kepala Yesus dengan minyak wangi sebagai persiapan untuk penguburan Yesus. Lalu Yesus minta 2 murid menyiapkan perjamuan Paskah di Yerusalem. Sementara mereka makan Paskah, roti tidak beragi dan anak domba, Yesus menyatakan bahwa orang yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan sedang ada dan makan bersama Yesus. Yesus yang menyerahkan diri untuk mati itu memberikan roti yang menjadi tubuh Yesus dan anggur menjadi darah Yesus yang dicurahkan bagi banyak orang. Sesudah makan perjamuan terakhir, Yesus pergi ke Taman Getsemani. Yesus mengalami gelisah maut sendirian, sedang para murid tidur. Pada waktu Yesus ditangkap, semua murid lari meninggalkan Yesus. Bahkan dalam Markus, seorang murid ditangkap pakaiannya, lalu dia lari tanpa pakaian. Yesus dibawa kepada Imam Agung, ke Sanhedrin, yaitu pengadilan agama tertinggi. Di hadapan Imam Agung, Yesus mengakui diri sebagai putra manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dalam kemuliaan. Kalau dalam Matius, Lukas, dan Yohanes, ayam berkokok 3 kali dulu baru Petrus menyangkal Yesus. Di dalam Markus, sesudah menyangkal kali pertama, ayam langsung berkokok, tetapi Petrus masih menyangkal 2 kali lagi, lalu ayam berkokok kali kedua. Yesus dibawa oleh Sanhedrin, yaitu pengadilan agama Yahudi tertinggi itu, untuk diadili oleh gubernur Pilatus, orang Roma. Yesus tegaskan kepada Pilatus yang bertanya, "Apakah Yesus itu raja Yahudi?" Bahwa demikian seperti Pilatus katakan. Berulang kali Pilatus tegaskan bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi imam-imam kepala, para tua-tua dan ahli Taurat berteriak supaya Pilatus bebaskan Barabas, sedangkan Yesus harus disalibkan.
Yesus memikul salib ke Golgota, tempat tengkorak. Simon dari Kirene membantu memikul salib Yesus. Entah berapa lama dan berapa jauh. Tiba di Kalvari, Golgota, Yesus diberi anggur bercampur mur supaya minum untuk kurangkan rasa sakit, tetapi Yesus tidak minum. Seperti Matius, Markus juga cerita bahwa di bawah salib semua orang menghujat Yesus, termasuk kedua orang yang disalibkan di kiri kanan Yesus. Hanya Lukas yang sebut bahwa satu menghujat, sedangkan dalam Yohanes tidak satu pun dari kedua penjahat itu yang menghujat Yesus. Dan hanya Yohanes yang sebut bahwa di bawah salib ada ibu Yesus dan murid yang dikasihi. Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Dimengerti para pendengar sebagai Yesus memanggil Elia. Yesus diberi minum anggur asam lalu menghembuskan nafas terakhir. Waktu itu tirai bait rumah Allah terbelah dan kepala pasukan Roma yang mengaku, sungguh orang ini adalah anak Allah. Yosef dari Arimatea meminta Pilatus menurunkan tubuh Yesus dan menguburkannya. Markus sebut banyak perempuan mengikut Yesus, tapi hanya dua perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses, yang menyaksikan tempat Yesus dikuburkan. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus, dihidupi Paulus bersama umat Filipi. Paulus yang mengetahui semua nubuat perjanjian lama tentang penderitaan dan kematian Mesias Ibrani, Kristus Yunani, yang adalah hamba penderita itu, menyampaikan kepada umat di Filipi bahwa Yesus mengosongkan diri, memberi diri habis-habisan sampai mati di salib untuk menebus umat manusia, bahkan seluruh alam. Tetapi Allah meninggikan Yesus sehingga semua orang dan seluruh alam menyembah dan mengaku Yesus sebagai Kristus untuk kemuliaan Allah. Allah memberi kita santapan sabda. Dosa manusia sejak awal mula sampai dosa kita, dosa seterusnya dan selamanya, membuat Allah menderita seperti disebut perjanjian lama dalam diri hamba penderita. Yesus adalah hamba penderita itu yang memberi diri sampai mati di salib, supaya kita yang seharusnya mati karena dosa kita ditebus. Artinya Yesus mati ganti kita sehingga kita tidak mati. Kita semua mengikuti penderitaan Yesus. Mungkin kita menjadi pelaku yang membuat Yesus menderita. Mungkin seperti murid-murid kita lari meninggalkan Yesus. Mungkin kita sebagai Petrus yang tidak berhenti menyangkal Yesus, biar Allah sudah peringatkan seperti ayam sudah berkokok. Kita juga bisa menjadi imam kepala, orang tua-tua, ahli Taurat, para tentara, juga kedua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Tetapi Yesus harapkan supaya kita menjadi seperti para perempuan yang setia mengikuti Yesus sampai di bawah salib, bahkan menyaksikan Yesus dikuburkan. Kita juga bisa seperti Yosef dari Arimatea. Terlebih Yesus harapkan supaya kita, kalau seorang kepala tentara Roma yang adalah orang asing bisa mengaku Yesus sebagai anak Allah, maka kita hendaklah demikian. Kita ikut Yesus supaya bersama Yesus kita menebus dan menyelamatkan diri kita, semua saudara-saudari kita, juga orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat, bahkan seluruh alam semesta. Yesus memberikan santapan tubuh darah Yesus. Allah memberi kita hidup. Allah tidak membiarkan kita mati dalam dosa kita. Yesus memberi roti tubuh Yesus dan anggur darah Yesus untuk kita. Yesus rela menderita sampai mati di salib, memberikan seluruh diri Yesus untuk kita, supaya kita bersatu dengan Yesus. Kita menerima Yesus masuk ke kota Yerusalem, dan kita ikut Yesus menjadi penebus dan penyelamat bersama Yesus. Dengan demikian, sesudah penderitaan dan kematian, Yesus mengantar kita dan semua orang yang Yesus tebus itu masuk ke dalam kebangkitan dan hidup penuh keselamatan dalam rumah Bapa di surga. Umat Allah dalam Kristus,
Demikian.